Kisah ini berfokus pada seorang gadis bernama Becky yang kini berusia 16 tahun. Setelah kehilangan ayahnya dalam tragedi mengerikan beberapa tahun lalu, Becky memilih hidup mandiri, berpindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lain sambil terus mengasah kemampuan bertahan hidupnya. Di balik penampilan polos dan tenangnya, tersimpan jiwa pemberontak yang tidak mudah ditaklukkan. Cerita dimulai ketika Becky tiba di rumah barunya untuk tinggal bersama pasangan angkat bernama Ted dan Alice. Nice to meet you, Mr. and Mrs. Gibb. Welcome home. Mereka tampak sangat bahagia menerima Becky sebagai anak mereka tanpa tahu bahwa gadis itu menyimpan masa lalu kelam. Meskipun awalnya terlihat sopan dan manis, sifat aslinya perlahan mulai muncul. Di malam pertamanya, Becky memutuskan untuk kabur dari rumah itu bersama anjing kesayangannya yaitu Diego. Hi, Mom. Teddy! Diego, come. Beberapa tahun sebelumnya, Becky pernah menyaksikan ayahnya dihabisi secara brutal oleh sekelompok pria yang mencari sebuah kunci rahasia tersembunyi di bawah rumah mereka. I'm gonna ask again. Where's Becky? Atlanta. Wait! Let's go get her. More kids. Dad! Right behind you! Let go now. Where's the king? Becky? Here! Dalam amarah dan ketakutan, Becky membalas dendam dan menghabisi keempat orang itu tanpa ampun, lalu menyimpan kunci tersebut tanpa tahu apa sebenarnya fungsi atau nilainya. Sejak hari itu, ia hidup dalam pelarian, berpindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh lainnya, menggunakan kecerdikan dan tipu muslihat untuk bertahan hidup tanpa terlacak oleh pihak berwenang. Selama 1 tahun terakhir, Becky akhirnya menetap di rumah sewaan milik seorang wanita tua bernama Elena. Perkenalan mereka berawal dari pertemuan tak sengaja di jalan, hingga akhirnya Elena menawarkan tumpangan dan menyewakan kamar di rumahnya. Tanpa curiga bahwa Becky berbohong soal usianya, Elena menganggap gadis itu sudah dewasa. Help out around the house. Why have you never asked me where I came from? When a kid with no parents showed up wanting to rent a room? And I'd hardly consider you a child. You are 18, right? Sejak saat itu, hubungan mereka semakin akrab. Becky membantu mengurus rumah dan selalu membayar sewa tepat waktu, sementara Elena memperlakukan Becky seperti anaknya sendiri. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Meski tampak kuat di luar, Becky masih dihantui trauma masa lalunya. Ia terus teringat saat ibunya dirawat di rumah sakit dan saat ayahnya dihabisi tepat di depan panonnya. Kini, meskipun berusaha hidup damai, bayangan kekerasan masih sering muncul di pikirannya. Saat bekerja di sebuah restoran, Becky bahkan sempat membayangkan melukai pelanggan yang bersikap tidak sopan padanya, tapi ia berhasil menahan diri. Okay, thanks, sweetheart. But I really wanted to. Suatu malam ketika Becky dan Elena sedang bermain permainan kata, radio di ruang tamu menyiarkan berita tentang kelompok fasis bernama Noblemen, di mana kelompok itu dikenal menyebarkan kebencian dan kekerasan di berbagai wilayah. Target utama mereka adalah Senator Ann Hernandez, dan kabarnya kelompok ini sedang merencanakan sesuatu besar menjelang acara pertemuan masyarakat di kota Fillmore. Various online platforms for months now.
Whether or not the noblemen decide to make an appearance at the town hall in Fillmore on Wednesday and what that appearance may look like, only time will tell. Tak lama kemudian, suasana mulai berubah. Sebuah mobil dengan lambang khas nobleman terlihat melaju di jalanan, menandakan bahwa kelompok itu kini bergerak. Di sisi lain, Becky sedang bekerja di restorannya. Saat itu, 3 pria kemudian datang. Di antaranya adalah Anthony, Digi, dan Sean. Mereka mulai menggoda, melecehkan, dan bahkan menghinanya. Anthony dan Digi berbicara kasar, bahkan menghina nama Becky dan ibunya. Hanya Sean yang tampak agak tenang, berusaha menahan kedua temannya. You'd love to fuck your mom. That is correct. Yes, I would love to fuck your mom. Di tengah obrolan mereka, terungkap bahwa mereka membenci Senator Ann Hernandez dan tengah menunggu perintah dari pemimpin mereka bernama Daryl. Anthony yang merasa paling berkuasa memanggil Becky dengan nada sombong untuk menyajikan kopi. Becky berusaha menahan emosi, tapi di dalam kepalanya ia mulai membayangkan berbagai cara untuk membalas perlakuan mereka. Thank you. I am so sorry. Malam harinya, Anthony yang masih dikuasai amarah mengikuti Becky untuk pulang. Saat suasana rumah sunyi, Becky mendengar suara kaca pecah dari bawah. Ia bergegas memeriksa dan langsung diserang oleh Anthony yang mencoba mencekeknya. Hey, can pop. Dengan cepat, Becky melawan dan berhasil mematahkan hidung pria itu. Diego pun ikut menyerang, tapi Digi menendangnya hingga terpojok. Becky berusaha keras melawan, namun jumlah mereka terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Sean sempat menyuarakan keberatannya. Ia mengatakan bahwa mereka hanya berniat menakut-nakuti Becky, bukan menyerangnya. Namun sebelum sempat menghentikan Anthony, Elena muncul membawa bedil dan mendorongkannya ke arah mereka. Ia bahkan sempat melucuti senjata Digi, tetapi Anthony yang ternyata membawa pistol kecil menembak Eleni tepat di hulunya. The gun down. Keesokan paginya, Becky terbangun dan mendapati Elena sudah tidak bernyawa. Ia juga menyadari bahwa Diego telah menghilang. Di sisi lain, Anthony, Digi, dan Sean kini berada di rumah pemimpin mereka yaitu Daryl. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung dengannya. Anthony memperingatkan kedua temannya agar tidak membocorkan apapun tentang peristiwa di rumah Becky. Sean sebenarnya tidak setuju, tapi ia terpaksa diam karena diancam oleh Anthony. Sementara itu, Becky yang dilanda kesedihan bertekad untuk membalas dendam. Setelah menguburkan Elena dengan penuh hormat, ia bersumpah akan membalas kematian sahabatnya sekaligus mencari Diego. Dari potongan informasi yang ia dengar, Becky mengetahui bahwa nama Daryl berkaitan dengan para pelaku. Ia mulai mencari tahu siapa orang itu. Dari hasil pencarian, ia menemukan 2 orang bernama Daryl di kota itu. Yang pertama adalah seorang wanita tua yang bergantung pada tabung oksigen yang jelas bukan targetnya. Looking for Daryl. Your name is Daryl? That's right. Maka Becky segera menuju ke rumah Daryl yang satunya lagi, tempat yang sama di mana Anthony dan kawan-kawannya terakhir terlihat. Di rumah tersebut, Daryl sedang makan siang bersama para pria itu dan orang kepercayaannya bernama Twig. Ia memperhatikan wajah Sean yang tampak gelisah, lalu menanyakan ada apa dengannya. Sebelum Sean sempat bicara, Anthony cepat-cepat menyela, mengatakan bahwa mereka hanya kelelahan. Ia juga memperkenalkan Diego kepada Daryl dan berpura-pura bahwa anjing itu adalah miliknya. Sean yang tidak tahan dengan rasa bersalah akhirnya meninggalkan meja, membuat Daryl curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, Becky diam-diam mengamati rumah tersebut dari luar. Ia menyelinap masuk ke sebuah ruangan dan menemukan berbagai dokumen serta bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang bagian dari organisasi Nobleman.
Dari situ juga ia mengetahui bahwa keesokan harinya kelompok itu berencana melancarkan serangan terhadap Senator Hernandez. Saat Becky sedang mengambil foto bukti-bukti itu, ia mendengar langkah kaki mendekat dan segera bersembunyi. Daryl dan Sin masuk ke ruangan itu, merasa ada yang tidak beres. Daryl mulai berbicara tentang masa lalunya di Irak. Ia bercerita bagaimana ia pernah membunuh rekan sendiri demi keberhasilan misi. Dalam ceritanya, ia memperlihatkan sebuah flash disk berisi data seluruh anggota organisasi mereka, lalu menegaskan bahwa satu mata rantai lemah dapat menghancurkan semuanya. Dengan nada tajam, ia menuduh Sin sebagai mata rantai itu dan menanyakan alasan mereka datang terlambat. Sin yang gugup kemudian menjawab bahwa mereka mengalami ban pecah di perjalanan, mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi di rumah Becky. You sure about that? Yes, sir. I am proud to be in the Brotherhood with you, buddy. Hey, Sean. Yeah. Enjoy yourself. Begitu Daryl dan Sin meninggalkan ruangan, Becky segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil flash disk tersebut. World had gone mad. Kini, tekadnya semakin bulat untuk menyingkirkan orang-orang yang telah membuat hidupnya hancur. Ia berhasil kabur dari rumah itu dan bersembunyi di sebuah gedung tua di dekat situ, tempat ia menemukan banyak senjata dan peralatan tempur. Sementara itu, di rumah, Daryl bersurang bersama anak buahnya untuk misi besar yang akan mereka jalankan esok hari. Namun, kebahagiaan itu terhenti ketika terdengar ketukan di pantau. Saat Daryl membuka, ia menemukan sebuah ponsel berdering dan di layar ponsel itu tertulis satu nama, yaitu Becky, yang membuat darahnya membeku. Saat Daryl membagikan informasi tersebut, sikap gelisah Sin langsung menimbulkan kecurigaan dalam pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa ketiga pria itu tampaknya mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Di titik ini, Anthony akhirnya mengaku dengan enggan bahwa telah terjadi insiden di rumah Becky di mana mereka menculik anjingnya, yaitu Diego. Namun, ia sengaja menyembunyikan fakta bahwa Elena telah dibunuh. There once was a little girl, and when she was bad, Tak lama kemudian, mereka menerima panggilan telepon dari Becky. Dengan suara tenang namun menakutkan, gadis itu memberikan peringatan dingin tentang seorang anak perempuan kecil yang bisa menjadi sangat baik ketika ia berbuat baik, tetapi bisa menjadi sangat mengerikan ketika ia berbuat jahat. Digi menertawakan kata-kata itu karena menganggap hal itu sangat lucu, tetapi Daryl dan Twig justru menunjukkan ekspresi serius. Mereka tampak tahu betapa berbahayanya gadis kecil yang mereka bicarakan. No problem. I'll do it. Give her back her dog! Yeah, I'll go. Daryl lalu memerintahkan Anthony untuk segera mengembalikan anjing Becky dan menugaskan salah satu dari mereka untuk menangkap gadis itu. Anthony dengan sombong menawarkan diri karena ia menganggap Becky hanyalah anak bodoh yang mudah ditaklukkan. Setelah meninggalkan rumah, Anthony mencoba menghubungi Becky dan menyuruhnya bertemu, namun Becky dengan tenang mengatakan agar pertemuan itu dilakukan di dalam hutan. Ketika mereka akhirnya bertemu di tengah pepohonan, Anthony mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Becky. Namun, ia tampak ragu untuk menembak karena takut akan menghadapi pertanyaan sulit dari Daryl jika ia melakukannya. Saat ia melangkah lebih dekat, tanpa sadar Anthony terperosok ke dalam lubang besar yang telah digali oleh Becky menggunakan eskapator. Ask question, the better way to kill you. Alih-alih langsung menghabisinya, Becky memutuskan untuk memberi hukuman yang lebih kejam kepada pembunuh sahabatnya itu. Beberapa waktu kemudian, di dalam rumah Daryl, ketenangan kembali terusik oleh suara ketukan di pintu. Ketika Daryl melihat melalui kaca, ia melihat Anthony berdiri di luar dengan sesuatu yang menempel erat di mulutnya menggunakan lakban. Dorongan rasa ingin tahu membuat Daryl membuka pintu, tetapi penyesalan datang terlambat karena benda yang menempel di mulut Anthony ternyata adalah sebuah granat. Ledakan besar pun kemudian terjadi, mengguncang seluruh rumah.
Twig yang panik segera menyarankan agar Daryl menghubungi pihak kepolisian, namun Daryl menolak keras. Ia mengatakan bahwa jika polisi datang, mereka akan menemukan semua persenjataan di gudang yang akan digunakan untuk pemberontakan bersenjata di balai kota, dan hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dengan nada penuh kemarahan, Daryl menuntut penjelasan dari Sean dan DJ mengenai motif Becky serta hubungan mereka dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Dalam tekanan tersebut, Sean dan DJ akhirnya mengungkap kebenaran bahwa Anthony lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan Elena, bukan mereka. Setelah mendengar pengakuan itu, Sean juga menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui rencana kekerasan besar-besaran yang sedang dipersiapkan oleh organisasi tersebut. Menyadari bahwa kelompok yang ia ikuti ternyata berencana menimbulkan kekacauan, Sean pun mengutuk kelompok itu dan berniat meninggalkan rumah. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, Daryl yang murka langsung memukuli wajah Sean hingga terjatuh, lalu menghabisinya dengan mematahkan lehernya secara brutal. We'll get through this for the Brotherhood. The Brotherhood. DJ yang ketakutan luar biasa memilih untuk menuruti semua perintah Daryl agar bisa tetap hidup. Tak lama kemudian, Becky kembali menghubungi mereka melalui telepon. Dari situ, Daryl menyadari bahwa Becky kini memiliki dua hal penting, bukti foto yang menunjukkan rencana jahat organisasi mereka, serta flashdisk yang berisi data para anggota. Merasa muak dengan keberanian Becky, Twig segera keluar rumah sambil membawa senjata api berniat membunuh gadis itu. Namun Becky sudah lebih dulu bersiap. Dengan tenang, ia menggunakan busur silang yang ia dapat dari gudang senjata dan menembakkan anak panah tepat ke arah Twig, menancap di pipinya. Meskipun terluka parah, Twig masih sempat kembali ke dalam rumah. You'd never find where I hid your thumb drive. Daryl dengan cepat mencabut anak panah dari wajahnya, dan Twig yang dipenuhi amarah segera berlari kembali keluar untuk memburu Becky. Dalam kepanikan, Becky melarikan diri tanpa sadar, meninggalkan tasnya di belakang. Sementara itu, Daryl kembali ke dalam rumah dan memerintahkan DJ untuk membantunya menemukan gadis itu. Ia menegaskan bahwa Becky harus ditangkap hidup-hidup karena hanya dia yang mengetahui lokasi flashdisk tersebut. Namun, DJ yang diliputi rasa takut memilih melarikan diri dan meninggalkan tempat itu diam-diam. Pada waktu yang hampir bersamaan, Twig berhasil menemukan Becky dan mereka pun bertemu di dalam gudang besar. Kini Becky dalam posisi terdesak, tetapi ia dengan cepat mengambil kendali situasi. Ia melemparkan granat gas ke arah Twig, membuat pria itu batuk dan kehilangan keseimbangan. Becky kemudian berusaha menggunakan kendaraan besar yang ada di gudang untuk menggilasnya, namun usahanya gagal karena ia tidak memiliki kunci kendaraan tersebut. Twig memohon ampun dengan wajah ketakutan, namun Becky yang sudah dipenuhi amarah tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan sebilah parang di tangannya, ia menembas Twig berkali-kali hingga pria itu tewas mengenaskan. Tubuh Becky kini berlumuran darah, dan di saat itulah Daryl muncul dari belakang dan menembakkan peluru bius ke arah lehernya. Gadis itu langsung kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun beberapa waktu kemudian, Becky mendapati dirinya terikat di kursi, sementara Daryl berdiri di depannya sambil memegang tas yang pernah ia tinggalkan. Di dalam tas itu terdapat kunci misterius yang sebenarnya memiliki nilai penting tanpa ia sadari. Daryl menunjukkan bahwa di dalam silinder kunci tersebut terdapat poros tersembunyi dengan angka-angka terukir di dalamnya yang ia yakini merupakan koordinat menuju sesuatu yang berharga. Tiba-tiba suasana menjadi semakin menegangkan saat seseorang memasuki ruangan itu. Ternyata orang tersebut adalah sosok Daryl yang lain, seorang wanita tua yang sebelumnya sempat ditemui Becky.
Dengan mengejutkan, wanita itu mengungkapkan bahwa dialah otak di balik organisasi Pacis Noblemen dan merupakan ibu kandung dari Daryl. Setelah perkenalan singkat, Becky diinterogasi mengenai keberadaan flash disk yang mereka cari, namun ia tetap bungkam. Mereka mencoba mengancam, tetapi Becky dengan cepat menyadari bahwa kini justru ia yang memegang kendali karena hanya dia yang mengetahui lokasi sebenarnya dari flash disk itu. Wanita yang dikenal sebagai Daryl Senior lalu menawarkan kebebasan kepada Becky sebagai imbalan jika ia bersedia menyerahkan flash disk tersebut. Namun alih-alih menerima tawaran itu, Becky justru meludahi wajah wanita itu dengan berani. Geram dengan sikap gadis itu, Daryl Senior memberi makan Diego terlebih dahulu, lalu dengan dingin mengancam akan menghabisi anjing tersebut jika Becky tidak bekerja sama. Melihat ancaman itu, Becky akhirnya berpura-pura setuju. Namun ia mengajukan syarat sendiri, di mana setelah ia dibebaskan, ia berjanji akan membunuh mereka berdua dan mereka harus bersiap untuk turun langsung ke neraka. Kedua Daryl itu terkejut ketika menyadari bahwa Becky diam-diam sudah berhasil melepaskan diri dari ikatan kursi. Dengan cepat, ia menyemprotkan mata Daryl dengan cairan kimia, membuatnya buta sesat. God damn it. Sementara itu, wanita tua itu berhasil mengambil pistol sebelum Becky sempat menghampirinya. Namun, Becky dengan tegas mengatakan bahwa flash disk itu akan tetap tersembunyi selamanya jika mereka berani menyakitinya. Mendengar itu, Daryl Senior berbalik mengancam akan membunuh Diego saja, tepat sebelum Becky melemparkan pisau dan menancapkannya di tubuh wanita itu hingga almarhum. Dengan suara lembut, Becky berjanji kepada Diego bahwa ia akan kembali menjemputnya, lalu berlari keluar rumah dan masuk ke dalam hutan. Di belakang, Daryl menemukan ibunya telah tewas dan amarahnya memuncak. Ia segera memuat peluru ke dalam pistolnya dan mengejar Becky dengan tekad untuk menghabisi nyawanya. Setelah berlari cepat melewati pepohonan, Becky berhenti di sebuah titik tertentu di hutan yang ditandai pada batang pohon. Ketika Daryl mendekat tanpa menyadari jebakan di sekitarnya, kakinya langsung terperangkap oleh perangkap binatang yang ia pasang sebelumnya. Dalam kesakitan, ia berusaha melawan, namun akhirnya jatuh ke dalam perangkap terakhir dan kehilangan nyawanya dengan luka sayatan di leher. Setelah memastikan Daryl benar-benar tewas, Becky mengambil kembali kunci miliknya dan kembali ke rumah untuk menyelamatkan Diego. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa Daryl Senior ternyata masih hidup. Wanita tua itu mendorongkan pistol ke arah Becky dan dengan sinis berkata bahwa kali ini ia meleset dan tidak mengenai otak Becky. Namun Becky membuktikan sebaliknya. Dengan satu perintah singkat kepada anjingnya, Diego langsung menerkam wanita itu dan mencabik-cambiknya hingga mati. Attack. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kejam dari pemimpin Pacis tersebut untuk selamanya. 24 jam kemudian, Becky terlihat duduk di sebuah kantor CIA menghadiri pertemuan dengan Agent Kate Montana. Dan dalam pertemuan itu, Agent Kate terkejut mengetahui bahwa seorang gadis berusia 16 tahun berhasil sendirian menghancurkan sel organisasi Noblemen. Melihat keberanian dan kecerdasan Becky yang luar biasa, Agent Kate menawarkan posisi kepadanya sebagai rekrutan termuda CIA. Becky menerima tawaran itu dengan mantap dan setuju untuk membantu Kate mencari tahu apa sebenarnya fungsi dari kunci misterius yang dimilikinya. Menjelang akhir film, Digi terlihat sedang memperbaiki truknya. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke arahnya. Ia segera mengambil senjatanya, namun seketika terdiam ketika menyadari bahwa orang itu adalah Becky, kini dengan penampilan baru sebagai agen CIA. Digi menatapnya dengan ketakutan, menyadari bahwa gadis yang pernah mereka sakiti tanpa alasan kini kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
Tanpa ragu, Becky mengangkat peluncur roketnya dan menembakkannya, mengakhiri segalanya dengan ledakan. Tamat.